Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa ahsanah wa manna alayhi bil ata'i wa atammah wa syara'a lahu ad-din wa kammalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nari amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimatil mu'minati al-azizat yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Segala puji kita persembahkan untuk Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak terputus, menghadirkan untuk kita karunia dan tidak pernah olehnya dihapus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bersyukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan menyelamatkan kita dari siksanya Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga sampai selalu kepada Rasul yang kita rindu, sepanjang hari berusaha untuk mengikuti sunnahnya dan setiap waktu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bersanding bersama beliau di syurga dan bertemu. Jamaah yang berbahagia, hari ini insya-Allah kita akan masuk pada bab yang terakhir dari kitab pegangan kita Adabud Dunya Waddin, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu azza wa jal wa ghafarallahu lahu wa lana dzunub. Dan kita ketahui kitab ini memiliki 5 bab. Bab pertama beliau membahas tentang kemuliaan akal dan kehinaan hawa nafsu. Kemudian bab kedua beliau membahas tentang adab ilmu, bagaimana penuntut ilmu. Kemudian bab yang ketiga beliau bahas tentang adab beragama, dan yang sebelumnya kita bahas tentang adab dunia, bagaimana menyikapi dunia. Dan yang terakhir beliau bahas tentang adabun nafsi, yaitu adab terkait an-nafs, yaitu jiwa kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan penciptaan kita dengan jasad dan jiwa alias ruh, bisa dikatakan bahasa lain. Namun yang dimaksud di sini tentunya adalah jiwa keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala ingin jiwa tersebut taat kepadanya. Walaupun ujian, cabaran, dugaan, kata orang Melayu, dan apapun yang menghadapinya bisa jadi menyelewengkan dirinya. Dan untuk memberikan adab kepada jiwa, seorang butuh mengenal jiwa tersebut, kemana arah jiwa itu, dan bagaimana memanage jiwa yang akan dia arahkan ke jalan keselamatan. Kalau tidak, akan menuju kepada jalan kebinasaan. Maka diantaranya Al-Imam Al-Mawardi di sini menghadirkan pembahasan untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bagaimana dia mengayomi jiwanya, bagaimana dia mendidik jiwanya, dan bagaimana agar jiwa tersebut sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Dalam sebuah hadis, ini bukan ayat, ayatnya berbeda. Kembalilah kau kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridhoi dan kau ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau hadirkan adabu an-nafs, adab terkait jiwa. Di sini beliau muqaddimah. Kata beliau, perlu diketahui tentunya oleh setiap kita, diri atau jiwa kita
diciptakan dengan kebiasaan yang membiarkan dan perilaku yang melepaskan. Maksudnya adalah, kata beliau, jiwa kita ini telah diciptakan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tersebut terlepas dan dia tersebut mau bebas. Dia diberikan bentuk penciptaan dan diberikan sifat penciptaan, kemudian dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala penciptaan tersebut. Walaupun nanti Allah awasi, Allah bimbing siapa yang mau mengikuti bimbingan tersebut. Jadi jiwa kita asalnya itu pengen bebas. Lo gua. Pengen bebas. Urus sendiri, jangan urus orang lain. Itu ucapan yang muncul karena memang jiwa punya sifat seperti itu pada asalnya. Kemudian kata beliau, diri yang terpuji masih membutuhkan pendidikan adab. Kalau jiwa ini mengerti bahwa dia kalau dilepas terombang-ambing oleh gelombang, terpontang-panting oleh angin, maka kalau dia adalah jiwa yang memiliki sifat-sifat yang indah, akhlak-akhlak yang terpuji, maka dia tahu bahwa jiwanya ini harus dibimbing dengan adab, harus diatur dengan tuntunan-tuntunan syariat. Dan ini kita cek untuk diri kita masing-masing. Butuh akhlak yang mana yang kurang dari jiwa kita, bimbingan yang bagaimana yang harus kita terima, sehingga jiwa ini nanti menjadi jiwa yang berharga, melebihi intan dan permata. Kemudian kata beliau, diri yang diridhoi tidak bisa dianggap cukup dari pelajaran kesopanan, karena keterpujiannya memiliki perlawanan yang saling bertentangan, yang bisa dibahagiakan secara semu oleh hawa nafsu yang diikuti dan syahwat yang menang. Di sini beliau ingin ingatkan, Al-Imam Al-Mawardi ingin mengatakan kepada kita, diri kita, kalau kita sudah dapatkan diri kita baik, oke, diri kita sudah bagus, diri kita sudah cek akhlak ini, akhlak itu, kita dapatkan akhlak ini terpuji, akhlak ini secara centangnya sudah diridhoi oleh manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga jiwa kita mengatakan pada diri kita sendiri kita sudah baik, oke? Maka kemudian tadi beliau ingatkan, hati-hati, maksudnya begitu. Karena terkadang pujian kita pada diri kita, bahkan pujian manusia pada diri kita, itu adalah sebuah kebahagiaan yang semu. Syaitan tadi berikan hiasan, padahal dia tidak indah. Syaitan tadi hadirkan sesuatu yang terlihat cantik, padahal dia tidak apik. Maka ini diberikan oleh Al-Imam Al-Mawardi peringatan di awal. Kadang kita melihat sudah indah, tapi bisa jadi itu hiasan semu yang dibuat oleh syahwat dan hawa nafsu. Maka harus hati-hati, harus belajar adab. Kemudian, jika seorang melalaikan pendidikan adab dirinya, maka menyerahkan kepada akal atau pasrah, sebab diri akan tunduk dengan sendirinya menuju tabiat yang paling baik, maka penyerahan itu membinasakan usahanya untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bersungguh-sungguh, dan kepasrahan mengakibatkan penyesalan orang-orang yang kecewa. Jadi sebagian orang, sebagian person, sebagian jiwa, mereka itu punya pendapat begini, jiwa kita ini punya arahnya masing-masing, kata mereka. Kalau jiwa ini, kalau saya lihat saya hidup di lingkungan baik, orang tua saya baik, ya kalau saya tidak dididik dengan adab pun kemudian hari tetap saya akan berlaku baik. Maka hal ini tidak bisa. Sebagaimana kendaraan Anda, walaupun kendaraannya baru, Anda patokin setirnya atau arahnya lurus, tapi apakah kendaraan itu tidak akan belok sendirinya kalau Anda lepas stang, lepas setir? Dia akan belok. Dia akan belok. Sama dengan jiwa. Asalnya oke, kita buat startnya lurus. Tapi kita tidak bisa pasrahkan, dia tidak akan ke kanan, dia tidak akan ke kiri. Dia tidak akan melenceng, dia tidak akan mengambil jalan yang salah. Maka kalau kita pasrahkan masa depan kita pada keinginan jiwa kita tanpa dibimbing dengan adab, yang ada adalah penyesalan, yang ada adalah kehinaan, dan kemudian hari muncullah kekecewaan. Sehingga, kata beliau, dia tidak mempunyai adab
dan termasuk ke dalam rupa kebodohan. Karena adab bisa diperoleh dengan pengalaman atau dianggap baik oleh kebiasaan. Jadi, lihat adab yang ada pada diri kita itu hasil dari apa? Kita yang menganggap dia baik atau dia memang baik? Kalau dia memang baik, alhamdulillah. Tapi kalau anggapan baik itu kita yang membuat patokan, kita yang buat ukuran, maka yang baik menurut kita belumlah tentu sesuai dengan realita. Maka didik apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dipandu oleh Rasulullah, apa yang telah dititi oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in dalam mengadabi, mendidik, dan memberikan etika pada jiwa. Kemudian beliau melanjutkan di paragraf kedua, kata beliau, setiap masyarakat memiliki aturan umum. Masyarakat berbeda-beda, mereka memiliki aturan secara umum masing-masingnya. Semua itu tidak bisa diperoleh oleh arahan akal dan tidak pula dapat kepatuhan terhadap tabiat. Sehingga adab bisa diperoleh dengan pengalaman dan pelatihan serta dipahami dengan kebiasaan dan pemberian. Masyarakat punya aturan umum, punya aturan yang mereka buat secara global. Nah, aturan tersebut ya bukan orang pintar kemudian dia buat aturan. Orang yang memiliki title dia buat aturan, tidak. Tapi hal ini diatur oleh fitrah masyarakat yang bagus, kemudian mereka hidup dengan sebuah tabiat dan mereka lihat dapat maslahat, maka itulah yang mereka buat aturan di tengah-tengah masyarakat mereka. Oh, ini kalau melakukan ini tercela. Tapi ingat, patokan kita di awal, kita kasih rumus, apa yang dikatakan akhlak terpuji oleh manusia, belum tentu dia terpuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi asalnya, secara keseluruhan manusia, mereka tidak akan bersatu di atas akhlak dan adab yang buruk. Akal akan menjadi pengawal adab. Dan tabiat yang bersih menyerahkan kepada adab atau menyerah kepada adab. Jadi untuk menghasilkan adab yang bagus, ada kolaborasi. Beliau ingin sebutkan di sini. Pertama, yang menjadikan sesuatu itu akan membuahkan hasil yang bersih adalah adanya akal yang sehat. Akal yang sehat. Sehingga dia bisa mengukur ini adab atau bukan adab, pertama dengan akal yang sehat. Jadi kita belum masuk kepada dalil-dalil. Dan yang kedua adalah hati atau fitrah yang bersih. Karena orang yang punya kecerdasan, orang yang punya IQ yang tinggi, kalau hatinya tidak bersih, maka yang muncul dari itu adalah keburukan, penyelewengan, dan melenceng dari jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauh dari petunjuk Nabi SAW sang tauladan. Maka butuh akal yang sehat, butuh jiwa yang bersih. Seandainya akal tidak membutuhkan adab, maka para nabi Allah tidak membutuhkan adab dan hanya cukup dengan akal saja. Ingat tadi, akal itu harusnya menghasilkan adab. Dan untuk menghasilkan adab, dia dibimbing oleh hati yang bersih, sehingga menjadilah dia insan beradab. Kemudian beliau ingin sebutkan tadi di paragraf terakhir atau bait terakhir kita bahas, kita baca, bahwa kemuliaan seseorang bukan hanya kecerdasan adab, kecerdasan akal, tapi adalah keelokan adabnya. Para nabi orang-orang yang paling cerdas, walaupun mereka tidak membaca dan menulis sebagian mereka. Tetapi mereka adalah orang yang paling mulia adabnya, itu yang dilihat. Karena orang dilihat dengan ilmu atau dengan amalan. Dengan amalan, orang dilihat dengan pengetahuan atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Berarti orang lebih melihat apa yang ditumpahkan daripada isi, kan begitu? Kalau ternyata dia mengatakan isinya emas, ternyata yang ditumpahkan adalah kerikil, maka orang menilai apa? Emas apa kerikil? Kerikil. Penting akal yang bagus, akal yang pintar penting, iya. Tapi akhlak haruslah menjadi tolak ukur yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Dalam sebuah hadis yang sahih, di sini beliau bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan semisal juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq."
Dalam riwayat lain, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti sebelumnya manusia sudah punya kemuliaan akhlak atau belum? Sudah. Makanya bahasa Nabi untuk menyempurnakan karena sudah ada. Tetapi sesuatu yang belum sempurna, dibiarkan begitu saja, bisa jadi dia berkurang, berkurang, berkurang. Hadirnya syariat Nabi alaihi salatu wassalam mencegah berkurang menuju habis dari akhlak yang terpuji tersebut. Jadi diutuslah Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Nah, kemudian di sini beliau sebutkan, ada seorang bertanya kepada Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa putra dari Maryam radhiyallahu taala anha, sallallahu wasallam ala Nabi Isa. Ditanya kepada Nabi Isa, "Man addabak?" Siapa yang mendidik adabmu? Wahai Isa, wahai Nabiullah, siapa yang mendidik adabmu? Maka dia mengatakan, ma addabani ahadun walakinni ra'aitu jahlal jahil fajtanabtuhu. Kata beliau, tiada seorang pun yang mendidik adabku. Artinya nggak ada orang lain secara spesifik yang mendidik adabku. Hanya saja aku melihat kebodohan orang yang bodoh, lalu aku menghindari. Berarti di sini di antara cara untuk mendidik jiwa agar beradab, jangan dekat dengan orang bodoh, jangan ikut akhlak orang yang jahil. Oke, kalau mau menjadi jiwa yang beradab, orang yang jahil jangan dijadikan sebagai sumber yang kita ambil mata air darinya, karena dia sendiri keruh. Bagaimana kita mendapatkan kesehatan? Karena kesehatan ada pada sumber yang jernih. Jadi Isa alaihissalam mengatakan, aku melihat kebodohan orang yang bodoh, lalu aku menghindari. Nah, ini salah satu sifat orang yang beradab. Karena kebodohan, sebagaimana dikatakan sebagian salaf, tidaklah ada celaan di dalam Al-Quran kecuali sebabnya kebodohan. Kemudian, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kata beliau, Inna Allah Ta'ala ja'ala makarimal akhlaq wa mahasinaha waslan bainahu wa bainakum. Kata Ali, sesungguhnya Allah menciptakan atau menjadikan perilaku yang mulia sebagai koneksi, sebagai penghubung antara Allah dengan kalian. Jadi akhlak yang mulia itu wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahasbur rajuli an yattasila minallahi ta'ala bi khuluqin minha. Sehingga kata beliau apa? Seseorang cukuplah mempunyai koneksi hubungan baik dengan Allah sesuai dengan kemuliaan akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, dia akan punya koneksi yang kuat dengan Allah. Ibarat gini, kita ingin datang kepada seseorang yang kita lihat dia bisa bantu kita. Tokohkah dia, pihak tertentukah dia yang dipandang, kita ingin minta bantu sama dia. Tentunya kalau orang yang kita ingin minta pertolongannya ini adalah orang terhormat, dia akan lihat bagaimana track record kita di tengah masyarakat. Misalnya kita datang kepada sederhananya wali kota. Kalau dia adalah orang yang bermartabat, maka dia lihat si fulan atau si fulana ini bagaimana akhlaknya. Bagaimana akhlaknya? Kalau akhlaknya baik, maka dia akan diperlakukan baik oleh tokoh ini. Sekali lagi, kalau tokohnya bermartabat. Tapi kalau akhlaknya buruk, dia akan dihinakan. Sebagaimana dulu para ulama, para khulafa'ur rasyidin, mereka memuliakan masyarakat mereka yang punya akhlak. Kalau kita punya akhlak, kemudian kita minta kepada Allah, maka Allah akan berikan. Karena kita orang yang beradab, punya etika, dan punya hal yang menjadi modal untuk menjadi sebab pengkabulan doa. Jadi cukuplah koneksi kita dengan Allah itu, kata Ali bin Abi Thalib, akhlak yang mulia. Kemudian, masyarul muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bernama Ardashir Ibnu Babak, beliau berkata, di antara keutamaan adab, dia dipuji oleh setiap mulut, setiap lisan memujinya, dipakai sebagai perhiasan pada setiap tempat, dan nama baiknya kekal melintasi waktu. Ini keunggulan adab.
keistimewaan etika, luar biasanya akhlak di sini. Tidak ada orang yang mencela akhlak yang baik. Tidak ada orang yang menghina orang yang beretika. Kapanpun orang itu, selama dia berakhlak bagus, etikanya mulia, maka dia akan berguna di setiap tempat dan waktu. Ya, tidak ada batas tempat, tidak ada batas waktu. Selama dia orang mulia, beradab, dia akan menjadi insan yang berharga dan laku. Maka ini penting. Orang sebenarnya kalau kita lihat juga makanya, kalau di pekerjaan lah, ada orang yang dia punya proporsional kemahiran dalam sebuah bidang pekerjaan. Misalnya ini ya, perhatikan, seorang punya kecerdasan, keahlian dalam bidang pekerjaan, tapi dia tidak amanah. Yang satu terkesan lebih awam, tetapi dia amanah. Secara spontanitas, sebagai manusia yang ingin mendapatkan keuntungan dan ketenangan hati, dia pilih yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, yang amanah, lebih menenangkan hatinya. Karena skillnya bisa dilatih. Skillnya, kemampuannya bisa dilatih. Tetapi orang yang punya kapasitas, punya kompeten, punya keahlian, tapi dia tidak punya amanah, maka dia akan jauh dari sifat menguntungkan pihak yang apa? Yang mempercayainya. Maka akhlak yang mulia, adab dan etika, dia akan ditempatkan, pemiliknya itu di tempat manapun dia akan berharga. Di waktu apapun dia akan laku, dan dia tidak pernah dizalimi oleh kehinaan, insyaallah azza wa jalla. Ini masih mukaddimah dari beliau. Kemudian kata beliau, waqala Mahbud. Mahbud berkata, alam mulia yang tidak beradab diserupakan dengan bangunan roboh. Di antara alam adalah kita. Kita bagian dari alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin di sini semua selain Allah itu alam. Alam yang mulia, yang tidak beradab diserupakan dengan bangunan yang roboh. Dia orangnya dikatakan mulia, tapi ketika beretika, berakhlak, nggak ada adabnya, nggak ada etikanya, nggak ada etikanya. Maka di situ dia ibarat bangunan yang terlihat mewah, disanjung-sanjung keindahannya, tapi dia roboh dan tidak kokoh. Apalah artinya bangunan yang dilihat bagus, dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh orang karena melihat kesemuan, karena melihat semu keindahannya, kemudian roboh. Apa artinya? Ketika ketinggiannya menjulang, maka dia semakin sunyi. Karena apa? Orang yang dianggap mulia, tapi hakikatnya nggak punya akhlak, semakin dia naik, semakin dia dieluk-elukan, akan ada sifat apa di situ? Sombongan, ujub, tidak peduli sama orang lain, merendahkan orang lain. Sehingga dia semakin sunyi dari apa? Cinta masyarakat, cinta manusia yang lain. Dia juga diserupakan dengan sungai yang kering. Sungainya mungkin luas, tapi tidak bisa diambil manfaat. Orang adanya letih berhadapan dengan dia. Panjang sungainya, berjalan ke sana kemari, dicari airnya nggak ada. Dia dieluk-elukan, dikatakan pangkat ini, kaya ini, punya jabatan itu, punya aset ini dan itu. Tapi ternyata dia bagaikan sungai yang kering, letih berhadapan dengan dia ini. Semakin lebar dan dalam, maka semakin sulit. Semakin kaya, semakin jadi, semakin tinggi jabatan, semakin membanggakan diri. Dia juga diserupakan dengan tanah bagus yang tidak terpakai. Orang melihat, oh ini indah sekali, tapi nggak dipakai. Jadinya tanah apa? Tanah yang menghadirkan semak belukar. Orang indah kemudian hari melihatnya, oh jadi nggak indah. Kemudian menjadi apa? Terlihat seperti sampah. Dan sehingga di tengah-tengah masyarakat ada sebutan apa? Sampah masyarakat. Bukan karena dia tidak cantik, bukan karena penampilannya tidak apik, bukan karena rupanya tidak menarik, tapi dia adalah orang yang setiap kali orang melihat ke arahnya, orang akan mencaci maki karena dia adalah orang yang tidak punya adab dan etika. Maka tadi seperti tanah bagus yang tidak terpakai. Semakin lama robohnya, maka semakin banyak tumbuhan mengepung tidak bermanfaat, dan dia bisa jadi bukan menjadi tempat dibangunnya rumah, tapi menjadi tempat hewan berbisa, bahkan tempat hewan buang kotorannya,
dan itu membahayakan dan menyakiti orang sekitar. Makanya seorang yang bernama Ibnu Al-Muqaffa, di sini beliau bawakan. Ibnu Al-Muqaffa, pakai ain. Beliau mengatakan, makanan dan minuman sebagai makanan pokok indera kita tidak bisa kita butuhkan dibandingkan adab yang merupakan penyerbukan akal kita. Oke, kita makan sehat. Walaupun ini ada kaitannya dengan kecerdasan. Kita makan sehat, kita minum 4 sehat, makan 4 sehat, 5 sempurna, 6 luar biasa. Ya, ya. Kemudian apa? Apakah dengan makan dan minum orang bisa menjadi tumbuh adab baiknya? Akhlaknya menjadi elok? Tidak. Tapi yang menjadikan akhlak itu elok adalah pelajaran etikanya, hari demi hari, waktu demi waktu. Biji yang ditanam di tanah tidak bisa menumbuhkan bunga dan keindahan kecuali dengan air yang biasa disiram oleh penanamnya. Kau punya akal yang cerdas, tadi udah ada modal. Kau punya sebuah kekayaan, modal. Kau punya pangkat jabatan, modal. Tetapi itu ibarat benih. Tapi kalau tidak disiram dengan pelajaran-pelajaran adab, yang ada adalah kehinaan, kemudian menjadi celaan, kemudian menjadi penyesalan. Nah, ini penting belajar adab umat Islam. Terlebih dalam dunia ilmu. Dalam dunia ilmu butuh adab. Adab terhadap ilmunya, adab terhadap majelisnya, adab terhadap bukunya, adab terhadap pembicaranya, adab terhadap temannya, adab terhadap muridnya, dan sebagainya. Butuh dalam masalah adab. Makanya dulu para ulama mengatakan ta'allamnal ilma qabla an nata'allamal hadis. Kami belajar adab dulu sebelum belajar hadis. Karena bagaimana kita lihat juga ulama dahulu, mereka pulang dari pengajian. Kemudian mereka bukan fokus awalnya pada hafalannya, tapi adalah bagaimana mereka menjadi insan yang beradab. Kemudian Al-Imam Al-Asmu'i mengisahkan, ini kisah yang disebutkan di kejadian di masa beliau. Ada seorang Arab Badui katanya berkata kepada anaknya. Arab Badui ini berkata kepada anaknya si Badui itu sendiri, maksudnya begitu ya. Dia katakan, dia menasihati anaknya, wahai anakku, adab adalah pilar yang Allah gunakan untuk mendukung orang-orang yang cerdas. Dan baju yang Allah gunakan untuk menghiasi orang yang tidak mempunyai leluhur baik. Meskipun mulia, seorang yang berakal tetap membutuhkan adab dan yang akan tetap membutuhkan adab yang akan menumbuhkan bunga. Sebagaimana bumi meskipun tanahnya bagus, dia tetap membutuhkan air yang akan menumbuhkan buahnya. Berarti kan ini nasihat yang bagus. Orang Badui rata-rata ketika menasihati anaknya dengan nasihat yang luar biasa. Kita katakan tadi, kata beliau apa? Adab pilar yang Allah gunakan untuk mendukung orang yang cerdas. Orang yang cerdas, orang yang punya IQ tinggi, punya level pemikiran yang luar biasa. Kalau dia tidak punya akhlak, tidak punya adab, maka berarti dia tidak punya sandaran untuk menjadi orang yang mulia. Dia akan cepat tergelincir. Dan dia adalah seperti tadi disebutkan, pakaian kemuliaan bagi orang yang tidak punya leluhur. Kita bukan anak pejabat, kita bukan golongan yang berdarah biru, kita bukan golongan bangsawan, tapi kalau punya adab, dia lebih mulia, melebihi bangsawan tanpa adab. Jadi kemuliaan ada pada adab. Makanya di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, Allah katakan tentang Nabi kita apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Bahkan Allah katakan langsung, Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah katakan apa? Afwan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di puncak akhlak yang sangat tinggi. Maka ambil keteladanan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kita orang biasa, kita bukan orang kaya, sebagian besarnya mungkin. Dan mungkin yang kaya pun dia merasa bukan siapa-siapa, tapi dengan akhlak Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Salah satu ahli hikmah, orang yang bijak berkata, dia mengatakan apa? Al-adabu suratul aql
Fasawwir aklaka kaifa syi'ta. Ini pegang, bagus sekali. Pendek tapi bermanfaat luar biasa. Kata orang bijak, adab adalah bentuknya akal, rupanya akal. Akal kita ada, otak secara bentuk ada. Tapi orang tidak bisa melihat akal kita, kan begitu? Bentuk akalnya gimana orang tidak bisa melihat karena tertutup. Tetapi kata beliau, adab adalah rupanya yang bisa menggambarkan akal kita itu seberapa jago, seberapa bagus, itu apanya? Adabnya. Maka bentuklah akalmu sekehendakmu. Kalau engkau ingin dikatakan orang berakal, berarti harus beradab. Kalau ingin dikatakan sebagai orang yang tidak berakal, berarti silakan tidak beradab. Semua pilihan itu dengan sebab dan akibatnya. Silakan. Ingin dikatakan terpuji, beradab. Ingin dijadikan pantas dicela dan dicaci, silakan tidak beradab. Kemudian ahli hikmah yang lain berkata, al-aqlu bila adab kasyajaril akir wa ma'al adabi kasyajaril musmir. Allahu Akbar. Indah sekali. Kata beliau ini, akal tanpa adab seperti pohon yang tidak berbuah. Akal yang beradab seperti pohon yang berbuah. Ada manfaatnya. Kalau akalnya tinggi IQ-nya tadi, level kecerdasannya luar biasa, tidak beradab, dia cuma menyemak ya, bukan menyemak. Menyemak itu apa maksudnya? Menyemak itu bahasa kami. Ya, berserak, mengotori, ya, membuat keadaan menjadi tidak bersih. Itu tanpa apa? Adab. Tanpa adab. Kemudian seorang ahli adab berkata, kata beliau, adab adalah salah satu dari dua kedudukan. Adab adalah salah satu dari dua kedudukan. Maksudnya adalah kedudukan yang mulia. Sebagian menganggap dengan harta dan tahta. Maka yang paling benar adalah dengan apa? Adab dan etika. Itulah menjadi kemuliaan seorang hamba. Jadi kita penting ya belajar masalah adab. Kita memang prioritasnya jelas akidah. Dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah jelas akidah. Prioritas. Kemudian memperbagusi cara kita beribadah kepada Allah. Tapi ingat, hubungan kita kepada Allah yang disebut hablum minallah dan hubungan kita kepada manusia yang disebut dengan hablum minannas. Masing-masing dari dua hubungan ini butuh akhlaknya, butuh etikanya, butuh sebuah perangai yang baik untuk kita dipuji di hadapan Allah dan tidak dicaci di hadapan manusia. Kemudian beliau mengatakan waqala ba'dul bulagha. Beliau katakan sebagian ahli sastra berkata, kata beliau, keunggulan adalah dengan akal dan adab, bukan dengan nenek moyang dan leluhur. Oh, ayah saya pejuang. Oh, kakek saya adalah pahlawan. Oh, ibu saya adalah ini dan itu. Oh, kami punya harta begini dan itu. Orang menjadi jijik dan ilfil kalau begitu. Tapi kalau engkau punya kecerdasan dalam menyikapi sebuah realita, kemudian akhlak dalam berhadapan dengan manusia, pasti dipuji. Itulah yang menjadikan engkau unggul. Betapa banyak anak-anak yang dia ranking di kelasnya, tetapi dia tidak dianggap di tengah-tengah masyarakatnya, bukan karena dia tidak cerdas. Tidak sedikit orang kaya dipandang luar biasa oleh sebagian manusia, dieluh-eluhkan oleh pemuja-pemuja dunia, tapi dia tidak punya kecerdasan dan elok dengan adab dan etika, maka dia adalah orang yang tidak mungkin disanjung oleh masyarakat dan seluruh manusia. Karena yang membedakan dia mulia atau tidak adalah pertama adabnya, kemudian akal dia untuk mencari adab tersebut. Kemudian kata beliau, orang yang buruk adabnya, maka nasabnya hilang. Orang akan lihat, oh ini misalnya, anggap saja, sederhana saja. Tapi seharusnya kan tidak. Seharusnya tidak. Anggap saja, oh ini keturunan Nabi loh, tapi mulutnya kotor. Orang akan melihat nasabnya apa langsung tersugesti dengan akhlak kotornya?
Akhlak kotornya. Oh si Anu, orang nggak lihat, nggak ingat dia turunan Nabi, tapi apa? Mulutnya kotor. Nasab nggak ngaruh sama sekali dalam pandangan manusia. Mungkin disebutkan secara lisan, tapi orang tidak akan terkesan. Karena yang menjadikan terkesan adalah perilaku, etika, dan akhlak terpuji yang kita sebutkan berulang kali. Orang yang akalnya sedikit, nenek moyangnya tersesat. Maksudnya apa? Orang kalau akalnya dikit, akhlaknya bagus, di antara ucapan manusia apa? Anak siapa sih ini? Paham di sini? Emaknya salah nggak? Orang tuanya salah nggak? Orang nggak, saat itu orang tua sedang melakukan kesalahan atau tidak? Tidak, anaknya yang dilihat buat salah, tapi apa? Orang tuanya yang kena. Makanya disebut orang yang akhlaknya sedikit, nenek moyangnya tersesat. Maksudnya dicela, dicaci maki. Anak siapa sih ini? Siapa yang ngajarin dia? Padahal orang tuanya udah maksimal. Nah ini satu sisi ya, walaupun orang yang mencaci ya jangan kayak gitu juga lah. Salah satu orang beradab berkata, cahayailah hatimu dengan adab, sebagaimana kayu bakar menambahkan kobaran api. Semakin ditambah bahan bakarnya, apinya semakin terang. Semakin ditambah adabnya, engkau semakin bercahaya. Engkau semakin berwibawa, dan engkau semakin menjadi insan yang dicintai oleh manusia. Oke, jadikanlah adab sebagai keberuntungan dan kesungguhan sebagai bagian dari dirimu. Adab modal untuk menjadi orang yang tidak rugi. Walaupun mungkin bisnisnya down, usahanya gulung tikar, tapi selama dia punya adab, Anda harus punya keyakinan tidak akan rugi. Saya punya akhlak, saya punya etika, saya punya adab. Tidak mungkin Allah sia-siakan dan hina. Dan kesungguhan sebagai bagian dari dirinya. Orang beradab ini, dia tidak akan pernah berhenti dalam berusaha. Gigih, sungguh, maksimal untuk menggapai sebuah hal yang dia inginkan, tapi kalaupun tidak dapat, dia tetap mulia dengan akhlaknya tersebut. Maka orang yang menyukai akan berharap kepadamu, orang yang takut akan mengkhawatirkan suaramu, kemanfaatanmu diinginkan, dan keadilanmu diharapkan. Kalau orang tahu kita beradab, kan begitu. Ada mungkin orang yang dikatakan dia S ini, S itu, pakar ini, pakar itu, bisa mempelajari bagaimana cara memutuskan perkara. Tapi kalau orang tahu dia tidak beradab, dia tidak akan dijadikan hakim di dalam sebuah keputusan di tengah masyarakat. Kalaupun dia diangkat sebagai hakim, orang sudah dari awal mengatakan dia tidak akan mungkin memutuskan sesuai dengan kebenaran. Salah satu ulama berkata, sebagian ulama mengatakan, al-adabu wasilatun ila kulli fadilah. Adab adalah jalan untuk menuju setiap keutamaan. Ingin dapat keutamaan ini, ingin dapat keutamaan itu. Apa kuncinya? Adab. Apa jembatannya? Adab. Apa sarananya? Adab. Oke. Kemudian, wazari'atun ila kulli syarifah. Dan adab tersebut adalah penghubung menuju semua, apa di situ? Semua syariat ya. Di situ apa tulisannya? Adab adalah jalan menuju setiap keutamaan dan jembatan menuju semua syariat. Ya, itu ada kesalahan. Adalah jembatan menuju semua kemuliaan. Karena dalam ucapan Arabnya syarifah, bukan syariah. Oke, berarti salah satu ulama berkata, adab adalah jalan menuju setiap keutamaan dan jembatan menuju semua kemuliaan. Dicoret, diganti. Salah satu orator berkata, adab menutupi nasab yang jelek. Adab menutupi nasab yang jelek. Ya, misalnya ada orang, sebenarnya dia tidak bersalah. Orang tuanya melahirkan dia karena sebab zina. Iya dan billah. Dia tidak bersalah sejati. Tapi orang melihat ini nasabnya buruk. Tapi kalau dia hiasi dirinya dengan bintang-bintang adab, dengan sinaran rembulan akhlak yang terpuji, maka dia tidak akan dilihat dari sisi nasabnya, orang akan dilihat dari sisi perangainya, sehingga menutupi keburukan nasabnya. Sehingga dalam hal ini seorang penyair mengatakan, fama khalaqallahu mislal uqul walaqtisaban nasi mislal adab
wa ma karamal mar'u illa tuqa wa la hasabul mar'i illa nasab wa fil ilmi zainun li ahli al-hija wa afatu zil hilmi taishul ghadab. Kata beliau, Allah tidak menciptakan seperti semisal akal. Manusia tidak berusaha semisal nasab. Kemuliaan seseorang tiada lain adalah ketakwaan. Leluhur seseorang tiada lain adalah keahliannya. Ilmu mengandung perhiasan bagi orang yang berakal. Petaka orang yang bermurah hati adalah amarah dan menghilangkan akal. Di sini beliau ingin jelaskan. Akal punya peran bagus, kemudian juga adab adalah sebab usaha seseorang terpuji, ilmu menjadi sebab orang terpandang, dan yang menghancurkan semua itu adalah hilangnya adab. Salah satunya adalah amarah. Kemudian Al-Asmu'i mengatakan, dia katakan, jika akal dilahirkan, arti dari syair, maka aku berpendapat bahwa orang yang berakal tetap membutuhkan adab yang segar. Andai pun akal itu dilahirkan, bisa dilahirkan, ini akal gitu. Maka kata beliau, aku berpendapat orang yang berakal tetap butuh adab, tetap butuh dibimbing. Aku melihat akal dan adab seperti air yang bercampur dengan tanah, kemudian dia menumbuhkan bunga dan rumput. Akal tidak bisa menumbuhkan hasil yang bagus dengan sendirinya, tapi dia harus bersama dengan adab dan etika sebagaimana bersamanya tanah dan air untuk menumbuhkan hasil tumbuhan yang bagus. Setiap orang yang kelahirannya tidak membawa naluri akal, maka leluhur serupa dengan anak sapi. Wal'iyadu billah. Nah, saya kira demikian, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita stop lebih awal. Nah, nanti ada pembahasan yang ingin beliau bagi, ada subtema, dan kalau kita lanjutkan dia akan sangat gantung karena sempitnya waktu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.